Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari Sragen, Ustadz. Yang pertama, saya selalu berdoa semoga Al-Ustadz sehat selalu dan diberi panjang usia. Amin. Ya, sehingga amin. bisa membawa umat ini menjadi umat yang diridhoi Allah. Dan akhirnya nanti kita mendapat kemenangan di hari akhirat. Amin. Terima kasih atas doanya. Terus? Yang kedua Ustadz, saya mohon dijelaskan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 43. Di sana ada perintah kepada Maryam, rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini apakah ada perintah bahwa wanita atau dalam hal ini perempuan itu mempunyai kewajiban sholat berjamaah, Ustadz? Dan bagaimana bila dikaitkan dengan salah satu sunnah Nabi bahwa sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah. Yang kedua Ustadz, bagaimana bila seseorang itu membatin sesuatu yang tidak baik, misalnya ingin sesuatu yang pokoknya tidak baik itu, apabila ini masih dalam di batin belum dilaksanakan, apakah ini sudah dosa? Dan sebaliknya Ustadz, apabila membatin sesuatu yang baik tetapi belum dilaksanakan, apakah ini sudah mendapatkan pahala? Yang ketiga Ustadz, seandainya ini Ustadz, suami itu menikah lagi, nah ini bagaimanakah caranya biar tidak menimbulkan rasa cemburu dalam dada ini Ustadz? Terus terang ini Ustadz, karena perempuan pada umumnya, kalau saya sering sharing dengan sesama teman saya itu, memang poligami ini dibenci oleh kaum hawa Ustadz. Kecuali bagi ibu-ibu yang sudah ngajinya luar biasa dan dia mendapatkan hidayah itu, mungkin dia bisa menerima suaminya kalau berpoligami Ustadz. Terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, coba dibaca ayatnya itu, surat Ali Imran 43. Ali Imran ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini notnya ada bersembahyanglah dengan berjamaah. Ya. Jadi itu Maryam, ya. Maryam itu ibunya Isa. Ibunya Isa diperintahkan juga untuk sholat berjamaah, di itu diterangkan sholatnya berjamaah. Syariat untuk Maryam ibunya Isa, bukan untuk wanita-wanita zaman Nabi Muhammad ini. Itu pun juga tidak salah. Wanita-wanita sekarang umatnya Nabi Muhammad itu andai kata mereka sholat dengan berjamaah. Kan tidak dilarang, Nabi kan mengatakan sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah, tetapi jangan dilarang kalau mau pergi ke masjid. Dari jamaah di masjid itu tidak dilarang. Tapi kamu sholat di rumah lebih baik, itu kata Nabi. Maka rukuklah, kalau itu mau dikaitkan dengan sholat jamaah ya memang, tapi tidak wajib. Nah, kalau di sini sholatlah dengan berjamaah. Wanita tidak ada kewajiban jamaah sholat di masjid, tidak. Tapi jangan dilarang, berarti kebolehan sholat jamaah di masjid itu boleh, tidak dilarang. Tapi di rumah lebih baik. Maka Umar bin Khattab tadi ketika istrinya mau ke masjid pun dilarang oleh beliau. Maka tahu-tahu kok berangkat, nah maka Umar duduk di tempat yang agak gelap, istrinya berangkat, dipukul pantatnya tadi, hanya kembali, nggak jadi lagi ke masjid gitu loh. Memang umumnya masjid zaman Rasulullah itu sampai sekarang umum penuh oleh laki-laki. Tapi tidak berarti perempuan tidak boleh. Maka kalau ada jamaah laki dan perempuan, sebaik-baik soft bagi wanita di paling belakang. Kalau di masjid di Indonesia ini susah, karena pintunya masjid dari depan gitu, lah kan dia mau ambil soft paling belakang, ya untuk jalan susah kan. Nah, zaman Nabi pintu masjid itu laki sendiri, perempuan sendiri. Itu. Jadi kesimpulannya sholat jamaah itu ya bagi wanita tidak wajib, tetapi tidak dilarang mau jamaah di masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang batin baik
batin jelek, apa batin baik udah dapat pahala, batin jelek. Kalau hanya batin nggak dapat. Nah, yang dikatakan Nabi kalau niat, orang mempunyai niat untuk berbuat baik. Niat berbuat baik dengan batin lain loh. Batin itu belum tentu niat kok. Niat itu suatu kesengajaan, kesadaran, saya akan melakukan perbuatan ini. Baik, baru niat saja itu sudah dapat pahala. Ya, dapat pahala karena niatnya untuk kebaikan. Tapi tidak berhenti niat saja. Orang yang berniat untuk berbuat baik tentu akan berusaha maksimal untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Orang kok terus niat itu ganjaran kok. Loh katanya kamu kemarin bilang sama saya arep ngaji. Lah kok ora iso ngaji? Niat wis itu ganjaran kok. Tidak begitu. Kalau kamu niat berangkat haji, betul-betul ya azamnya, niatnya itu kuat ngaji. Yang terpaksa karena sesuatu hal tidak bisa berangkat, apa karena hal-hal yang menghalangi dirinya untuk tidak berangkat, ya dia sudah dapat pahala kebaikan karena niatnya tadi. Bukan niat main-main, niatnya ngaji betul. Nah, dia mau berangkat ngaji apa kendaraannya rusak, atau karena jaraknya jauh tertinggal oleh temannya sehingga tidak bisa berangkat ngaji, atau karena musibah apalah sehingga menghalangi terjadinya terlaksananya niat yang baik tadi. Nah, kalau niat yang jelek, saya besok akan berbuat ini, saya kencan dengan pacar saya, mau ke Tawangmangu, mau kemana, dan niatnya jelek kan itu, ya, merencanakan mau berbuat sesuatu, nah itu dah. Nah, nanti kalau dilaksanakan, nah baru perbuatan dosa. Kalau kamu niat itu baru ya belum tercatat suatu perbuatan. Tapi niat yang jelek itu pun kalau menurut Al-Quran sudah diperhitungkan. Niat jelek atau niat baik semua sudah dicatat, sudah diperhitungkan. Coba dibaca surat Al-Baqarah 284 itu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, makanya kan, jadi apa yang kamu lahirkan dalam perbuatan atau yang kami sembunyikan dalam hati belum dilakukan perbuatannya, itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Tapi akhir ayat tadi di situ diterangkan, ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu ada yang menerangkan, yaghfiru liman yasha, diampuni walaupun tadi niatnya untuk tidak baik, kalau ternyata tidak dilakukan diampuni, tidak dicatat dosa wong tidak dilakukan. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan diazab orang yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya kalau niat jelek tadi jadi diperlakukan, diperbuat betul lah, baru dia mendapat azab dari Allah. Kalau berhenti dalam batin ya baru diperhitungkan tapi belum mendapat ya siksa kalau kejahatan. Maka sama-sama berniat ya, bahwa kita niat yang baik. Wong Islam kok niat yang jelek itu kan enggak ada baiknya. Semua hati kita itu gerakan untuk menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Ya sekarang ini bagaimana agar tak cemburu? Kalau orang yang sudah luar biasa ngajinya itu mungkin baru bisa. Justru orang yang bisa menerima suaminya nikah lagi itu justru orang yang biasa-biasa. Yang luar biasa itu malah yang tidak bisa itu. Ya, jadi jangan kebalik. Luar biasa kenapa? Karena Quran mengatakan membolehkan, Nabi membolehkan. Lah kok kamu melarang, kan luar biasa itu. Ya, kalau istri membolehkan suaminya nikah lagi itu biasa-biasa. Menurut pandangan Islam itu biasa. Lah umumnya tidak boleh wanita-wanita, lah itu wanita luar biasa.
Ya? Kenapa kamu mengatakan wanita beriman kok? Ya, padahal wanita beriman itu apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulullah sudah membuat suatu ketetapan, tidak ada pilihan lain. Nah kalau kamu ada pilihan lain berarti kan luar biasa. Coba dibaca surat Al-Ahzab 36 itu. Ya. Jadi kalau Allah membolehkan, Nabi membolehkan, berarti kan ketetapan Allah, ketetapan Rasul membolehkan. Tidak ada pilihan lain kecuali samina wa atona. Kalau ada pilihan lain, Allah dan Rasul sudah ketetapan terus kita tidak setuju membuat ketetapan lain, nah itu namanya maksiat pada Allah dan Rasulnya. Coba dibaca. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Ya kan? Kalau Allah dan Rasul sudah membuat ketetapan, kok tidak puas, malah ada pilihan lain, tidak cocok dengan ketetapan Allah dan Rasul, itu berarti sudah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya? Faqad dhalla dhalalan mubina. Jelas dia ada sesat dan sesat yang nyata. Nah, gitu kan? Nah, itu maka tidak usah pikir kalau suami mau melaksanakan poligami asal jalannya benar. Wanita yang dipilih pun wanita yang baik menurut tuntunan, bukan wanita yang tidak genah. Ya, menjadi wanita ya yang musholihah, yang imannya baik, bukan wanita jalanan yang tidak genah itu, ya toh. Nah, itu asal dia baik, rumah tangganya ya jadi baik. Kadang wanita melarang poligami, kadang suaminya itu mau butuh poligami aja, tapi kriteria untuk menjadi poligami tidak dipenuhi. Kadang istrinya protes atau berontak, nah itu ya tidak salah karena yang dinikahi bukan menurut kriteria yang dituntunkan dalam Islam. Sebab poligami itu bukan suatu anjuran, bukan suatu perintah, tapi suatu kebolehan saja dengan syarat kalau harus berbuat adil. Ditekankan dalam ayat itu fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak bisa adil satu aja, ya satu. Sama. Yang kedua, yang dipilih pun kalau dia mau menikah wanita, yang dipilih agamanya. Bukan putih dan cantiknya tadi. Yang dipilih agamanya, bukan montoknya, bukan cantiknya, bukan agamanya. Ya, kalau yang dipilih itu wanita yang agamanya baik, tentu di dalam rumah tangga kan membuat suasana yang baik juga. Tapi kalau yang kamu pilih putihnya lah nanti kalau keselangup jadi hitam, udah. Ya baik, cantik, kaya, bukan itu. Maka yang dipilih wanita-wanita yang sholihah, masuk dalam rumah tangga, menjadi istri saya berarti harus menyatu dengan keluarga saya yang sudah ada. Harus menjadi keluarga yang menyatu, udah sama. Tidak saling bersaing apalagi cemburu. Sering timbul kecemburuan karena biasanya laki-laki kalau punya istri yang kedua itu kurang memperhatikan yang pertama. Ya, atau kadang-kadang malah seperti yang tanyaan minggu pagi kemarin kan. Ngomong sama istrinya yang satu, saya tidak akan ngumpuli istri saya selama kawin, tidak akan kamu kumpuli buat apa? Ya, nanti kepada istri yang satu lagi juga mengatakan, saya sudah enggak suka dengan dia, untuk kamu saja. Nah, itu kan laki-laki pengecut malah begitu itu. Ya, harusnya ini istri pertama istrimu, yang kedua ya istrimu, diringkuh bersama. Sama-sama dengan istri yang pertama kedua kamu berlaku adil, lah itu yang baik, tidak terus berat sebelah. Tapi itu maka timbul kecemburuan, tadi hawa nafsu. Kalau kembali pada tuntunan biasa-biasa saja. Oh iya itu hak dia mau nikah, yang penting bisa berbuat adil silahkan. Nah gitu harusnya. Memang tidak umum, ya. Tapi agama itu kalau menurut umumnya orang malah rusak.
Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kalau kamu mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena kebanyakan mereka itu hanya dasarkan kira-kira, don. Saya kira-kira, barangkali, mbok menawa. Dan kebanyakan mereka adalah berbuat dosa.